Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan dalam acara workshop fotografi dan konten kreator di Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin sampai dengan hari Rabu 13 sampai 15 Mei 2024. Selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, instruktur workshop fotografi dan konten kreator, yaitunya Bapak Fitra Yogi dan Bapak Desmi Sugari, seluruh pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan yang hadir, seluruh panitia serta karyawan dan karyawati UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, dan yang teristimewa seluruh peserta workshop fotografi dan konten kreator dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Marilah bersama kita mendengarkan sambutan dan pembukaan secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Kepada Bapak Supradi SEMSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang siang, menjelang sore. Yang kami hormati Pak DU, makasih banyak pergelaran Pak Sekri, dan seterusnya yang kami hormati Pak Mo, ada dua. Yang kami hormati teman-teman panitia kita dari jajaran Tambun. Seterusnya yang kami hormati instruktur kalau di sini ya, Sobet dan Pak Igoy bersama. Hadirin yang berbahagia, sasaran peserta workshop adalah pelaku seni budaya yang telah memiliki dasar pengalaman atau berkarya, khususnya fotografi muda yang membutuhkan penjangkauan publikasi karya dan perluasan serta teknik wawasan dalam dunia fotografi. Kita sedang mau panitia ya, kita berharap kepada adik-adik semua ikutilah agar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Konten itu kalau mencari apa untuk kerja untuk banyak dengan itu kebetulan Pak Ibu ini ahli profesi dan itu masih berharap serius dilaksanakannya. Pada kegiatan kita yang sangat ditunggu-tunggu, yaitunya kegiatan pengenalan fotografi, yang mana kegiatan ini akan dimoderatori oleh Mbak Asro Suwati. Kepada Abang kita persilahkan. Industri kreatif yang semakin tumbuh, yang hari ini dapat kita lihat konten-konten menjadi salah satu acuan dalam sosialisasi ataupun publikasi dimanapun momen ataupun instansi. Sebelumnya mungkin karena workshop fotografi saja yang fokus ke fotografi, kemudian fotografi juga bagian dari industri kreatif, dan hari ini tumbuh konten kreator, kemudian menjadi sandingan yang menarik, di mana tujuan workshop ini menjadi lebih kuat bagaimana kedepannya merekam budaya utamanya, dan juga hal-hal lainnya terkait nilai sosial masyarakat dalam konten. Saya di sini akan berbagi sharing materi tentang fotografi. Jadi fotografi juga adalah bagian dari konten. Mungkin yang belum tahu, saya bergiat di fotografi, lebih khususnya ke foto jurnalistik. Saya adalah pewarta foto kantor berita Antara. Saya banyak memotret kebudayaan. Jadi saya sebelumnya meminta teman-teman untuk mengumpulkan 5 foto tentang kebudayaan yang pernah difoto. Saya minta sih sebenarnya yang terbaru ya, yang
terbaru, tapi kalau memang nggak ada ya nggak masalah, atau yang tahun 2023. Jadi kalau ada yang terbaru itu membuktikan bahwa teman-teman di sini juga memang berkarya juga. Fotografi sebenarnya juga adalah dasar dari video. Jadi dari fotografi nanti kalau kita sudah tahu semuanya dasar-dasar fotografi, kita nggak bakalan sulit nanti bikin konten dari video. 2 hari ini saya menemukan bertemu dengan orang-orang yang ambisinya membuat konten di lokasi bencana. Semuanya, hampir semua yang datang yang tidak berkepentingan, mereka megang HP. Ada nggak nih teman-teman di antara teman-teman yang seperti itu? Itu sebenarnya yang saya mau ingatkan bahwa tidak semua hal itu bisa dibikinkan konten, tidak semua hal itu bisa dibikinkan karya. Ya, karena ada hal-hal yang ketika kita melakukan itu mengganggu orang lain. Orang sedang evakuasi, kita berbondong-bondong selfie di sana, wisata bencana di sana. Nah, itu yang harus dihindari. Kecuali mungkin kita mau ikut bantu relawan untuk evakuasi, atau minimal kita bawa bantuan gitu ke sana. Boleh lah. Ada juga upaya kita gitu. Wah, memang kita perlu dokumentasi untuk itu. Tapi kalau cuma buat foto-foto doang nggak usah. Saya saranin nggak usah karena mengganggu bagaimana kondisi kita diposisikan menjadi korban. Coba kita berada di posisi korban, pasti kita juga kesel gitu. Bahkan untuk seorang jurnalis saja untuk mewawancari korban itu benar-benar harus punya cara. Kalau enggak ya bang, kita bakal kena daprak, dilempar sendal atau nangis-nangis. Saya meminta teman-teman satu-satu untuk mempresentasikan karya fotografinya ya, sekaligus memperkenalkan diri. Jadi kita akan bedah foto dan saya mau lihat kecenderungan foto atau karya foto teman-teman itu seperti apa. Kami di pesisir motret itu di bidang wedding, Pak. Bidang wedding. Jadi ini memang budaya di Indrapura. Karena di Indrapura itu kalau pengantin pria itu memakai suntian. Jadi di sana memang adanya itu pria itu dianggap raja. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu saya, dan juga teman-teman yang di sini. Saya dari Kota Padang. Kebetulan saya fotografer yang di bidang konten juga, lebih ke pariwisata. Untuk mengambil foto yang seperti ini, kita harus standby sebelum acara dimulai. Nah, trik untuk mengambil foto momen. Kita bekerja sama dengan perusahaan, nanti menawarkan foto-foto yang sudah kita ambil. Teman di sini kalau mau motret konsep dan harus bisa menjelaskannya juga tetap otentik ya dengan apa yang ditampilkan. Contoh misalnya di silat itu apa? Silat kuku atau silat harimau misalnya kan. Jadi memang harus otentik. Benar nggak nih gerakan silat harimau itu seperti itu? Jangan nanti ketika teman-teman bikin konten di-upload di sosmed, banyak yang kritik, tuh sile, iko dak mau diiko doh silenya, kok salah gerakan. Nah, itu harus diperhatikan juga ya kalau mau bikin foto konsep. Kau badan nolong. Jadi pemakaian lensa fisheye itu tidak semua momen bisa dipakai lensa fisheye. Jadi tujuannya adalah supaya memperlihatkan keseluruhan arak-arakan. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Muhammad, mahasiswa Universitas Islam Negeri Jawa Barat, jurusan komunikasi. Mana? Ini foto budaya kan kira-kira? Kalau foto yang tadi ini, kalau ini saya mengkategorikannya ini foto ekonomi bisnis atau foto sosial lah, atau foto apa namanya itu ya, human interest ya, begitu juga yang tadi juga foto yang bapak-bapak tadi yang lagi ngobrol-ngobrol tadi, yang terakhir ini kan tentang lubang Jepang ya. Tapi sebenarnya kalau ada foto lubang Jepang itu lebih masuk lagi. Kalau ini lebih kepada foto dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Dani, berasal dari Darmasraya. Kegiatan sehari-hari foto wedding.
Terus lalu untuk rumah gadang, coba lihat nah ini kan rumah gadang, pribadi kan, jadi mungkin harus dijelaskan juga ini rumah gadang ini bentuknya siap ke rumah gadang daerah mana gitu. Jadi jangan sampai bilang ini rumah gadang Minang, ini bukan, ini kan rumah yang menyerupai rumah gadang gitu kan. Jadi rumah gadang kan daerahnya mana nih, itu juga harus dijelasin juga biar sangat kaprah karena terkait dengan informasi kebudayaan. Fotografi kebudayaan adalah aktivitas memotret yang mengabadikan kegiatan-kegiatan kebudayaan ataupun ya aktivitas kebudayaan dan mungkin cagar budaya juga bisa, terkait benda juga bisa sih. Itu yang bisa menjadi definisi fotografi kebudayaan. Di Minangkabau, Sumatera Barat tuh kaya dengan kebudayaan ya. Semua kegiatan event-event baik itu pariwisata itu semuanya dari kebudayaan. Nah, maka itu penting untuk diabadikan dan di sharing dan diperkenalkan kepada khalayak luas bahwa kita mempunyai kebudayaan yang kaya. Jangan sampai nanti justru ketika kebudayaan itu tidak diketahui orang lagi dan tidak kita dokumentasikan, kebudayaan itu justru nggak dilestarikan dan mati. Untuk konten itu kan bermacam-macam ya, jadi bisa itu dalam bentuk video, bisa itu dalam bentuk grafis maupun gambar dan tulisan. Nah, tergantung pengennya kemana bikin konten. Kebanyakan sekarang kan konten kreator tuh kan bikin konten tuh video ya. Kalau bikin video tentu basicnya adalah semuanya dari fotografi, karena fotografi adalah dasar dari pembuatan video. Jadi memang perlu sekali untuk teman-teman di sini peserta untuk memahami fotografi dasar ya, supaya nanti bikin videonya ya coba tidak hanya sekedar bikin video viral saja, lalu di like banyak orang dan berhenti sampai di situ, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup masing-masing, misalnya untuk pekerjaan dan lain-lain. Semua orang bisa memotret aktivitas kebudayaan dengan baik ya. Contoh mungkin kegiatan-kegiatan event, foto-foto event atau foto-foto panggung itu nggak semuanya bisa ngambil gambar itu dengan baik. Makanya itu juga dibutuhkan orang-orang atau fotografer yang concern ke situ, sehingga ya karya-karyanya bisa dipakailah untuk pihak-pihak terkait, dan pihak-pihak terkait seperti instansi mungkin yang terkait dengan kebudayaan dan pariwisata juga bisa memanfaatkan para fotografer yang bikin karyanya bagus seperti itu. Jadi fotografer pemula yang mau serius, jangan berlomba-lomba untuk dapat kamera bagus dulu, tapi berlomba-lomba untuk asah skill dulu aja. Kalau kamera itu belakangan. Kalau kita sudah jago motret, kamera nggak usah dicari, dia datang sendiri nanti. Jadi jangan takutlah untuk mengasah skill fotografinya. Beliau akan memberikan pengantar dari konten kreator. Besok Bang Desbi lebih detailnya kepada teknis. Untuk itu kita berikan waktu dan tempat kepada Bang Ahmad Hafiz. Mengalir saja Bang, polanya bisa kita interaktif, bisa memberikan materi. Yang penting kita workshopnya dapat hidup dan interaktif. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bang Ahmad Hafiz. Sumber konten di Sumatera Barat itu ya kebudayaan. Kita punya kekayaan intelektual, kita punya warisan-warisan kebudayaan yang sangat kaya sekali, yang sampai hari ini belum terekspos. Coba kita lihat di Google, kalau kita searching tentang Sumatera Barat, gitu ya, rumah makan paling enak di Kota Padang, itu yang bikin bukan konten kreator lokal. Yang membuat konten-konten itu Traveloka, tiket.com, silakan teman-teman searching. Sangat sedikit sekali konten kreator lokal yang mengisi itu. Begitu juga di YouTube, begitu juga di TikTok. Kalau kita searching, bahkan sedikit sekali orang lokal yang memproduksi konten tersebut. Ini peluang yang sangat luar biasa. Nah, ini tentang bagaimana kita menyampaikan informasi,
Tujuannya adalah meningkatkan nilai ekonomi. Sebelum kita bikin konten, nah konten ini perlu kita identifikasi dulu. Goals konten ini itu buat branding, buat marketing atau selling. Nah ini beda nih. Kalau gini, ada orang bilang bahwasanya kalau followers dia bukan konten kreator, followersnya sedikit. Nah jangan cepat memframing seperti itu juga. Kita nggak bisa identifikasi seseorang dari followersnya saja. Saya adalah orang yang dapat manfaat dari konten kreator. Followers saya belum banyak, sekitar 3.400-an, 3.500-an. Tapi saya pernah bikin satu konten tentang digital marketing. Saya dipanggil jadi narasumber di Kemenaker RI dan Dinas Kebudayaan di Medan. Satu konten yang lihat sekitar 3.000. Tapi konten yang saya buat tepat sasaran. Yang lihat gak banyak, sekitar 3.000 orang. Tapi yang lihat tepat sasaran. Dan mereka merasakan konten yang saya buat. Nah, kenapa? Jalurnya benar. Nah ini nih, makanya saya katakan kita penting dulu marketing, selling sama branding. Mau konten kita pecah, FYP yang lihat 2 juta orang, belum tentu ngefek sama hidup kita. Kalau dalam bisnis, ada namanya bisnis canvas. Kalau saya katakan gini, kalau sholat, itu kan ada rukun sholat. Rukun sholat, 13 rukun sholat. Harus terpenuhi 13 rukun ini, baru sholat kita dikatakan sah. Gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, dalam tubuh manusia itu ada namanya organ tubuh. Organ tubuh ada namanya organ vital. Semuanya organ tubuh. Nah, rukun itu menurut saya adalah organ vital. Jadi kalau nggak ada satu, itu kita nggak bisa jalan, nggak bisa hidup. Jantung contohnya ya, jantung, otak, paru-paru, hati, ginjal, itu organ vital. Kalau nggak ada satu, atau diambil atau ditembak, kita nggak bisa hidup. Itu namanya organ vital. Itu namanya rukun. Dalam bisnis itu ada rukunnya juga, ada organnya juga. Itu di dalam bisnis canvas ada 9 poin. Nah, makanya saya katakan, kalau orang tidak paham organ vital, bagaimana dia mau jadi dokter? Kalau dia tidak paham rukun sholat, bagaimana dia mau jadi ulama? Rukun sholat saya ngerti loh. Bagaimana dia mau menjalankan bisnis kalau dia tidak tahu bisnis canvas? Nah ini lebih ekstrim nih. Karena apa? Apa tujuannya kita memahami bisnis canvas ini? Pertama, kalau kita jadi dokter, ada orang sakit yang kita identifikasi pasti organ tubuh yang vital dulu. Ya nggak? Cek jantung, cek paru-paru, cek lambung, ya, cek otak dan sebagainya. Nah, dalam bisnis, kalau kita tidak tahu organ vital dalam bisnis apa, bagaimana caranya kita mau mengidentifikasi bisnis ini bagus atau tidak? Kok berbisnis 2 tahun kok rugi tarui? Salahnya di mana? Nah, itu gunanya model bisnis canvas untuk mencek organ tubuh dari bisnis tadi. Nah, content creator itu adalah salah satu organ penting dalam bisnis. Fokusnya di bagian digital marketing atau marketing. Nah, ini semua manusia itu pebisnis, tapi orientasinya berbeda-beda. Ada orientasinya uang atau money oriented, money oriented. Ada orang yang orientasinya value oriented. Nah, bahkan lebih kejam itu currency oriented. Belakangan ini orang sangat jarang sekali mempunyai ilmu empati atau kemampuan dalam merasakan. Ini penting. Dalam bisnis, inovasi bisnis, perkembangan bisnis, kuncinya adalah merasakan apa yang orang lain merasakan. Berlainan rasul juga rasul. Itu penting sekali. Karena apa? Orang yang merasakan keresahan orang lain, dia akan lebih mudah menemukan ide bisnis. Dia akan lebih mudah menemukan ide-ide dalam menginovasikan bisnisnya. Termasuk ide-ide dalam membuat konten. Nah ini nih orang yang sering salah. Bikin konten bagus, bikin video bagus itu mudah. Tapi membuat konten yang relatable dengan kebutuhan masyarakat itu susah. Kita itu jarang sekali merasakan keresahan orang lain. Nah, saya ngobrol sama salah satu stand up comedy di pusat.
bagaimana dia bisa mencari ide-ide kreatif dalam stand up. Ia juga merasakan keresahan orang lain. Apa sih keresahan hati orang ini? Nah, orang-orang itu kadang resah, tapi dia tidak bisa menemukan solusinya karena orang terjebak dengan kerangka berpikir masalah. Jadi kita harus tahu bagaimana cara desain thinking ini bekerja. Dirasakan, didesain, didefinisikan, diidentifikasi, dibikin prototipe, ditesting, dirasakan kembali. Itu terus. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan sebagai model bisnis kanvas. Nanti dia ada hubungannya. Ada 9 organ penting dalam bisnis. Yang pertama itu dia berangkat dari 3 namanya customer segment. Customer segment itu adalah pasar atau orang yang bermasalah atau calon pembeli kalau dalam bahasa dagangan. Nah, kita itu harus bisa mengidentifikasikan masalah dari customer segment. Kita harus bisa mengidentifikasi masalah dari segmentasi kita. Kalau kita ingin membuat konten tentang promosi wisata, kira-kira segmentasi market kita berarti wisatawan. Nah, apa masalah bagi wisatawan dalam mencari informasi? Nah, itu itu. Nah, customer segment ini kita identifikasikan lagi secara demografis, secara geografis, laki-laki atau padusi, umur bara, urang ma, secara demografis, kebiasaan jemaah, gitu ya. Nah, ini penting sekali. Dari semua yang Bapak Hafiz telah terangkan tadi tentang bagaimana kita mendesain thinking ya, untuk mendesain konten yang diinginkan oleh customer kita. Saya punya pengalaman bagaimana kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang dari awal kita sudah diskusi, kita pengen tahu apa yang mau oleh klien tadi, dan setelah finishingnya kita bikin seperti apa yang klien inginkan, dan setelah itu kliennya nggak bagus. Bagaimana kita sudah membuat konten yang benar-benar ya sesuai dengan etika, terus konten yang benar-benar yang ini nilai jualnya ada. Tapi klien kita nggak bagus nih. Berarti klien yang bermasalah ya? Klien yang bermasalah. Jadi kita sudah membuat konten yang benar-benar. Terima kasih. Berarti bagaimana cara menghadapinya? Saya ini saat ini sedang mencoba menjadi seorang konten kreator, baru mencoba Bang ya. Jadi untuk fenomena yang saya lihat akhir-akhir ini, terutama di kaum milenial atau Gen Z ya, itu kan yang sering bermasalah itu soal mental gitu. Nah, jadi kemarin saya tertarik bikin konten yang tentang mental health itu Bang. Nah, saya udah coba seperti yang Abang jelasin desain thinking ini. Cuma saya kesulitan untuk yang soal empati tadi Bang, merasakan yang apa yang dirasakan oleh anak Gen Z sekarang. Soalnya saya berbeda usia gitu ya. Ya, terus yang kedua, saya udah coba beberapa konten dengan solusi-solusi yang diberikan di konten itu, tapi sulit sekali naiknya Bang. Entah itu karena saya bahasa Indonesia kontennya, nggak bahasa Minang atau apa. Jadi saya mohon saran dari Bang Hafiz. Oke, terima kasih. Karena saya tuh punya pemahaman bahwasanya Tuhan itu tidak menciptakan Tuhan itu tidak menciptakan jauh dan dekat. Tuhan hanya menciptakan jarak. Tuhan tidak menciptakan panas dan dingin, Tuhan hanya menciptakan suhu. Yang membuat panas dan dingin itu ya manusia. Ya. Begitu juga dengan baik dan buruk. Nah, ini memang tidak bisa diperdebatkan. Ini bicara tentang selera ini memang susah untuk diperdebatkan. Ini memang susah untuk diperdebatkan. Bisa jadi orang ngomong jelek karena dia nggak suka sama kitanya, atau mereka lagi malas bayarnya. Ini banyak kasus di lapangan yang kita cari sebenarnya. Kita ini sudah orang-orang itu sudah kita dapat klien sendiri. Pernah beberapa kok kita balikin duitnya juga pernah. Itu hal biasa. Disuruh nyobek kan besar sebenarnya. Cuma lagi yang membayar anak waksi aku ada tahanan. Ada memang klien seperti itu pulang aja pinti bang. Nah, tapi memang ada di mana kita yang salah. Nah, makanya kan kita harus bisa diskusikan. Maksudnya diskusikan dulu. Ini yang kan kita ada perjanjian awal nih. Kita mau bikin A, B, C, dan D. Perjanjian ini terpenuhi atau belum? Kalau terpenuhi berarti dia yang salah. Itu aja sih.
Tapi kalau poinnya memang kurang di kita, ya kita bertanggung jawab untuk memenuhi itu. Nah, kalau berbicara bagus dan tidak bagus, kita kan ada ruang revisi namanya, dalam video, dalam konten kan, ada ruang revisi namanya. Lah direvisi, indah juga masuk di kapal itu memang dianya yang bermasalah. Karena tidak selalu kita bermasalah. Inilah salah satu contohnya. Uniqlo lah. Kenapa Uniqlo nggak buka di Padang? Apakah produknya jelek? Tapi kenapa dia nggak buka di Padang? Dior lah, atau Louis Vuitton lah, atau apalah, Chanel lah. Ada nggak buka di Padang? Kenapa nggak buka di Padang? Apakah produknya jelek? Orang nggak tahu tadi loh, baca. Kadang-kadang produk kita nggak laku, bukan berarti produk kita jelek. Orang lain yang nggak sanggup beli, pasarnya belum sanggup beli. Dan saya sering menemukan UMKM seperti itu. Rancak produk ibu, karena tidak pede butuh tukar resep, tukar resep ibu kalau juara ada diskon sampai 75.000, orang 10.000 lah, saya buah dan merah bu. Kalau juara pas ada diskon di Jakarta 5, akhirnya sekarang beliau udah 3 ton sebulan beliau kirim keluar. Nah ini bicara tentang selera kan, bicara pasar juga beda. Karena memang di Sumatera Barat, di Kota Padang umumnya kita belum begitu melek tentang digital. Kita juga makanya bikin activity sama BSB untuk mengedukasi pentingnya. Orang sih tidak tahu kok yang AIDA itu tadi. Bahwasanya marketing itu tidak bisa langsung orang beli dong. Sekali iklan karena restoran itu tidak bisa dong. Beda produk itu beda sales modelnya gitu. Bagaimana caranya kita merasakan yang kita beda usia? Saya dapat jawaban itu dari beli kelasnya Raditya Dika di kelas.com kalau salah, tentang berpikir kreatif. Raditya Dika itu bagaimana dia bisa membuat, saya sebut referensinya karena sudah di sana, mendapat merasakan apa saja yang terjadi pada diri. Ya mereka nongkrong sama anak-anak. Nah saya dapat klien skincare anak SMA, itu saya duduk sama anak SMA, saya ajak ngopi, saya ngobrol, asing dan jadi lawakan anak SMA gini gitu. Karena memang beda sama generasi emang beda, jokesnya tuh beda. Awak sama bisa beda jokes sama. Beda jauh umum. Tapi disesuaikan apa? Kadang awak kan. Nah kalau saya nggak seumuran Mercedes, saya nggak tahu jokes seumuran Mercedes seperti apa. Gitu. Nah alumni anak SMA dan SMP itu kadang nggak nyambung, tahu aja gitu. Ya memang kalau dijadikan sebelum dia tampil untuk menguji bahan stand up-nya, itu dia uji dulu. Dia undang anak-anak SMA umur 17-15 tahun, dibayarnya kopi 1 jam, dia nggak ngomong, dia dengar anak SMA dia bercanda aja, bahasnya apa, itu dijadikan se-effort itu. Memang kalau kita membuat pasar, ya kita cari tahu dulu pasar kita seperti apa. Ya itu yang harus dilewatin. Ya kalau itu payah waktu SMA, ya bahaya memang itu loh caranya gitu. Lalu bisa, memang harus orang awak kalau ini kalau beriklan tuh ama-ama, gitu. Tadi ama-ama duduk sama ama-ama, apa sih ama patang kalau ama-ama cakap jonanya apa sih disabui. Nah itu mau ngambil riset, gitu kan? Kalau apa kadang di kantor kalau apa barang kalian awak sakitin dado, amu itu kami galak-galak dengan tua. Itulah hal-hal yang menarik loh dengan tua di industri kreatif kota tadi gitu. Terus kita cari ke lapangan, kita terjun ke lapangan, kita riset, kita catat, kita definisikan, kita dengarkan. Gitu. Nah kalau kita tidak punya jiwa merasakan, ketemu pun kita nggak bakal bisa merasakan. Luar biasa sekali dengan materi penutup pada hari ini, yaitu tentang pengantar konten kreator. Tentunya materi ini sangat penting bagi kita semuanya, apalagi untuk menuju seorang konten kreator. So tetap semangat abang-abang semuanya, karena besok kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya membuat konten itu sendiri dengan teknik-teknik editingnya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting banget dan sangat menarik untuk dia, yaitu tentang pembahasan editor, bagaimana cara ngedit, pengeditan dan lain sebagainya. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan terhadap pelaku seni budaya, utamanya sebagai bentuk dukungan kemajuan kebudayaan. Perkenalkan, nama Desmi Sugari dan Ambo bukan orang
lain bagi kawan-kawan semua. Karena itu sama-sama bergerak di bidang budaya. Khusus untuk budaya, kita ada istilahnya inventarisasi. Oke, kan kebudayaan ini banyak ya. Budaya mana kita masih kita akan bedah nanti. Nah, banyak inventarisasi atau kita inventariskan, kita rekam, kita catat, kita tulis dan segala macamnya. Itu kan konten ya. Di sini ada konten kreatif. Konten itu tidak hanya video, karena pada saat ini kita memahami konten itu adalah video. Konten itu tidak hanya berupa video. Kalau mungkin pada saat ini karena di sosial media itu semua sosial media semuanya berbasis video. Jadi mindset orang-orang konten itu adalah video. Padahal konten itu tidak hanya video, tapi juga yang berupa audio, video, audiovisual, tulisan pun juga masuk kepada konten. Misalnya teman-teman nulis, entah itu di blog atau di website atau hanya bikin sekarang kan ada aplikasi nulis ya, Vizo segala macamnya bisa menghasilkan uang. Nah, itu juga termasuk pada konten. Terus foto. Ternyata teman-teman di sini juga banyak yang basicnya itu adalah fotografer. Ya, ada yang fotografer, itu juga konten. Semua hal yang memuat isi, ada isinya, ada cerita di dalamnya, itu sudah merupakan sebuah konten. Foto maupun video itu juga merupakan konten. Walaupun dia hanya misalnya foto alam, ya, tapi kita bisa ada isinya di dalamnya. Foto apa nih? Ada isinya nggak? Ada ceritanya nggak? Ini misalnya foto air terjun, misalnya Damul, ada foto air terjun, hanya sebuah foto, tapi dari sebuah foto itu bisa menceritakan banyak hal, ceritanya, ya, mulai debit airnya, perjalanannya, banyak sekali ya. Itu sudah sebuah konten. Nah, jadi kita sepakati di sini konten tidak hanya berupa video, juga termasuk tulisan, foto, bahkan audio. Di sini ada yang punya podcast nggak? Yang podcast yang real podcast ya, bukan yang podcast sekarang ini kan kebanyakan di video, banyak YouTube. Yang podcast yang hanya suara kayak penyiar radio, itu juga masuk sebuah konten. Yang bahasa pesisir yang ada ing-ing itu di mana? Indropuro, ya, bahasanya pakai kayak bahasa Inggris ya, ada akhiran ing ya bang. Nah, itu juga harus diinventarisasi. Inventarisasi artinya kita rekam, kita catat, kita tulis, kita abadikan untuk nantinya anak cucu kita bisa melihat, atau yang ada pada saat ini bisa melihat yang tidak mereka lihat. Contoh yang inventarisasi yang paling keren itu yang berupa audiovisual. Contoh lagu. Contoh ya, lagu yang ada video klipnya. Saya pribadi tidak tahu di Sumatera Barat ini, di Minang ini ada kata Santano kalau tidak ada lagu. Ya, Santano Bagisa, gitu kan? Santano. Kini mah ada orang pakai kata-kata Santano. Dah Santano purba itu dah, wah apa ini Santano? Kan ada kan? Dalam bahasa percakapan segala macamnya. Tapi karena ada lagu sudah diinventarisasikan sejak tahun di Sumatera Barat, tahun 70-an ya. Sejak zaman ada musik-musik yang baru datang dari Turbayun sampai ke sini. Nah, dari situ sudah mulai ada gramofon istilahnya. Sudah mulai inventarisasi bahasa-bahasa, inventarisasi. Bahkan orang Minang dahulu kerennya mereka inventarisasi kebudayaan melalui lagu. Itu kebudayaan per daerah dimasukin. Lurihlah jalan, belok jalan, kayu jati. Nama-nama daerah dimasukkan. Walaupun nanti bisa jadi nama daerah kayu jati itu udah berubah. Pustaka dan arsip. Nah, dulu orang menginventarisasi sesuatu itu kan ke buku. Inventarisasinya kalau nggak buku, ya pustaka. Bahkan sekarang kenapa pustaka itu lengang? Ya lengang ada. Masih bisa sepi. Lengang masih bisa juga ya bu ya. Ya pasar lengang kan. Nah, kenapa pustaka itu sepi? Karena orang sudah beralih ke digital. Nah, bahkan dari dinas terkait pun mulai sekarang mulai inventarisasinya yang buku-buku tersebut dialihwahanakan, dipindahkan ke versi digital biar orang bisa tetap menikmati tanpa harus pustaka. Nah, ini kita menyentuh sedikit tentang kebudayaan. Kan unsur kebudayaan itu banyak. Ada 7 ya.
ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem pemasyarakatan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Tapi mindset orang sekarang awam, dia tahunya budaya itu hanya yang berhubungan dengan seni. Ya, padahal teknologi itu juga budaya, masuk kebudayaan. Sistem kemasyarakatan, ya itu masuk ke budaya juga. Agama juga masuk ke kebudayaan, tidak bisa terlepas. Bahasa, sistem pengetahuan, baru kesenian yang terakhir. Tapi orang sekarang mindsetnya kalau budaya itu berhubungan dengan seni drama, tari dan musik. Nah, itulah kebudayaan teman. Oke, padahal banyak hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Kita dari SBI menekankan terkait konten hari ini menjadi inventaris dan arsip ya, kan? Juga bagaimana kita riset bahwa dengan potensi yang ada di sekitar kita, seperti kita memiliki 19 kabupaten kota, itu memiliki potensi masing-masing. Seperti kemarin udah dari basisnya itu merekam terkait laki-laki Basutiang ya, kan? Kemudian belum lagi kuliner, dan seperti saya infokan kemarin, kita di 50 kota juga memiliki peninggalan megalitikum, itu bagian dari budaya juga. Kalau bahasa jangan ditanya lagi, udah SBI. Kalau saya lihat dari lapangan, beda nagari saja kadang udah memiliki kesenjangan perbedaan dialek, apalagi udah beda kabupaten kota gitu. Hal menarik sebenarnya bagaimana bisa mengarsipkan di masa depan. Saya pun berpikir mungkin konten itu harus video kemarin-kemarin gitu kan. Kenapa tidak suara, apalagi podcast hari ini menjadi salah satu tren di mana para pendengar podcast, mungkin dulu orang meninggalkan radio, tapi podcast menjadi pilihan yang baru untuk hari ini. Terkait bahasa itu sebenarnya sangat menarik, tinggal direkam, edit, mungkin kita perdengarkan, kemudian menghasilkan gitu. Tidak berlama-lama kita akan masuk ke materi editing bersama Uda Desbi, kemudian nanti dilanjutkan dengan praktek bersama tim beliau, Dinas Kepanitiaan Orman. Untuk itu kita berikan waktu kepada Uda Desbi. Oke, terima kasih udah Asro. Oke, sebelum kita ke capcut, itu kan teknis. Sebenarnya untuk aplikasi CapCut sendiri itu bisa saya diulik-ulik sebenarnya. Kalau diajar analog kasar studi-studinya itu kayaknya akan buang-buang waktu ya. Tapi paling ada beberapa poin di CapCut yang bisa kita maksimalkan. Oke, nah sebelum itu di dalam konten kita khususkan saja kontennya ke video karena nanti kita prakteknya untuk di museum ya Bu ya, pakai video ya Bu. Nah, tadi Desbi sudah menyinggung tentang bagaimana melihat atau misalnya mencari point of view dari sebuah tempat. Apa yang kau gali, ya, apa yang mau kita gali, apa yang mau kita tonjolkan. Ya, itu satu. Berarti kita ada brainstorming dulu nih. Kita ada mengumpulkan data, riset. Mungkin nanti buka dulu Google tentang Museum Aditya Warman, entah itu di Wikipedia dan segala macamnya, atau dari situs Dinas Kebudayaan sendiri. Kumpulkan riset, kita ambil poin-poin yang akan kita masukkan ke video singkat kita yang hanya 1 menit. Kemungkinan di satu video itu hanya memuat 1 poin yang ada di Museum Aditya Warman. Bisa jadi hanya rumah gandangnya aja, bisa jadi hanya pesawatnya aja, ya. Bisa jadi ada patung di situ, hanya patungnya saja atau tukunya, monumennya. Bisa jadi di dalam, ternyata ada di dalam rumah gandangnya itu ada peninggalan-peninggalan contohnya. Ada ya? Ya, contohnya apa Bu? Carano. Songket. Nah, mungkin poinnya di situ aja. Karena waktunya cuma 1 menit. Akan lebih bagus kayak gitu karena kita uliknya tuntas. 1 poin. Kita ambil yang pesawat, 1 menit itu khusus membahas pesawat aja itu udah cukup. Nah, hook ini bisa berupa tulisan, ya. Hook bisa berupa suara, musik bisa jadi ya. Bisa jadi hook ini berupa kata-kata yang bikin orang emosi.
Emosi ini kan bukan hanya marah, bisa terkajui, bisa berang, bisa sedih, bisa penasaran, itu masuk emosi. Contoh, konten tadi debat di awalnya apa? Allah tahu sana, orang nonton tuh Allah tahu sana, apa yang ada lalu tahu, nah, kan itu. Jadi orang bikin tanya balik nih, Allah tahu sana, apa yang ada lalu tahu, sebulan dicigo, nah kayak gitu. Ada alasan orang kaget belum jawab. Ada juga yang bikin stop, oh baru sekolah stop ya kan, kayaknya berhenti Pak kan? Nah itu berhenti. Kayaknya kita dengar dulu nih. Jangan cuma kalimat larangan adalah perintah. Larangan adalah perintah. Kalimat larangan itu bagus banget untuk hukum. Jangan lakukan ini kalau kalian belum ini. Lalu Pak Jako dilarang-larangin kok. Akhirnya kita nonton sampai habis. Oke, di dalam handphone teman-teman sekarang apakah ada video yang bisa diedit? Ada. Oke, silakan buka handphonenya, buka aplikasi CapCut. Setelah di project, ambil video yang ada di dalam galeri kita. Oke, geser ke samping. Di sini ada pilihannya bagi, ya, split. Biasanya kalau kita konten di luar, kita konten outdoor, kelemahannya apa? Suara ya. Suara, kalau cahaya itu kan paling aman di luar. Kalau di dalam emang kelemahan itu cahaya, bisa noise segala macam ya. Tapi kalau suara itu, kalau misalnya ala hawa di luar, suara orang rapi, suaranya noise. Nah di sini bisa dikurangi kenoisannya. Klik aja di choose noise, itu bisa untuk mengurangi kebisaan. Yang penting adalah ini ya, ini suaranya agak bisa relatif, yaitu call to action. Kalau istilah agensinya CTA, call to action, mengajak orang untuk beraksi. Nah, call to action ini banyak. Bisa silakan komen dan follow akun ini. Itu contoh call to action. Atau contoh lain, yuk ke Museum Madinah Warman. Itu mengajak, ya kan? Nanti jam 1 kita langsung ke Museum Madinah Warman. Itu kita masuk ke pintu samping udah. Kita dari pihak Taman Budaya sudah koordinasi ke Museum Madinah Warman. Oke teman-teman semua, kita hari ini akan sharing tentang bagaimana cara menjadi seorang content creator dan bagaimana cara mengedit dengan CapCut. Nah, untuk membuat sebuah konten kreatif, terutama untuk bidang budaya. Nah, kan budaya kita di ranah Minang ini sangat-sangat banyak dan banyak hal tersembunyi, bahkan di tiap-tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Nah, budaya itu kan ada 7 unsur, ada banyak, mulai dari agama, mata pencarian, sistem ekonomi, teknologi, bahkan bahasa, seni budaya itu masuk ke dalam konteks budaya. Dan itu sangat-sangat banyak yang harus kita gali dan kita inventarisasi. Kenapa? Karena di saat nanti di masa depan bisa jadi budaya-budaya ini akan dilupakan. Dengan adanya inventarisasi oleh konten-konten kreator, alih wahana dari buku-buku ke sebuah video, atau alih wahana dari barang-barang atau tulisan-tulisan menjadi sebuah video, itu akan lebih kena bagi anak-anak Gen Z dan milenial sekarang. Jadi konten-konten yang kita bikin agar di Taman Budaya atau di Dinas Kebudayaan ini hal-hal yang menyangkut dengan kebudayaan bisa inventarisasi dan bisa dinikmati oleh semua kalangan kapanpun, dimanapun. Untuk bikin sebuah video ternyata pun kita wajib menggunakan namanya hook, karena di zaman ini, di zaman sosial media, hook sangat penting. Hook itu apa? Hook itu adalah hal ini secara pengertian pada saat zaman ini ya. Hook itu digunakan untuk 3 detik awal, bisa berupa teks, bisa berupa suara, bisa berupa hal yang membuat orang emosional. Dengan adanya sosial media, banyak hal yang bisa kita monetize, ya, bisa kita jadikan uang, bisa jadi kalau yang kita lihat saat ini kan ada paid promote, ya, promosi berbayar, ada yang namanya endorsement, itu barangnya dikirim ke kita atau kita datang ke tempat orang lain, kita bikinkan videonya, jadilah sebuah konten.
Bisa juga kita bekerja sama dengan agensi, nanti agensi yang mengerjakan semuanya, kita hanya menjadi talent. Bisa juga seperti itu. Atau bisa bekerja sama dengan UPD-UPD dan kantor-kantor pemerintahan untuk bikinkan sebuah peluang bagaimana nih untuk konten kreator bisa memonetize entah itu pariwisata, entah itu makanan segala macamnya bisa untuk diuangkan. Itu tentunya kolaborasi-kolaborasi yang kita bangun untuk bikin konten ini bisa menghasilkan uang, bisa kerjasama dengan brand, bisa kita bikin campaign juga. Jadi semua hal di konten kreator ini bisa menjadi uang, apalagi kayak di aplikasi TikTok juga ada live-nya, bisa kirim-kirim semacam gift dan semacamnya. Di Instagram kita bisa paid promote, kita bisa dapatkan promosi berbayar dari brand-brand yang sudah ada. Untuk kreator pemula, bikinlah apa yang pertama-tama teman-teman sukai dulu. Dimulai dari apa yang teman-teman sukai, jangan apa yang orang lain sukai, karena teman-teman sebagai pemula pastinya tidak akan nyaman dengan hal itu. Jadi mulailah dengan apa yang teman-teman sukai. Yang kedua adalah konsisten, ya. Dan konsisten saja tidak cukup, karena akan menimbulkan kejenuhan bagi orang lain. Dan yang perlu itu adalah inovasi. Inovasi artinya ada sesuatu pembaruan, ada hal-hal baru yang kita tunjukkan agar si penonton kita, agar si followers kita tidak jenuh dengan apa yang kita bikin. Dan bisa beradaptasi dengan berbagai macam algoritma, apalagi di Instagram sekarang algoritmanya itu bisa berubah cepat banget. Dan kita harus bisa membaca algoritma-algoritma tersebut, bisa beradaptasi agar kita tidak ditinggalkan oleh para followers. Pada acaranya, yaitunya workshop fotografi dan konten kreatif pada tema tentang pembuatan fotografi. Materi kita pagi ini bersama Daigo yakni praktek foto kebudayaan. Sampai jam 12 kita materi, nanti ada sesi tanya jawab. Diharapkan Noda dan rekan-rekan semua dapat aktif, terutama terkait dengan objek kebudayaan. Pariwisata Sumatera Barat itu, saya pikir 70% adalah bagian dari kebudayaan. Benar nggak kira-kira? 70%. Sisanya adalah alam. Pariwisata Sumatera Barat 70%-nya adalah kebudayaan. Jadi ya dibilang itu pariwisata, sebenarnya itu adalah budaya. Cuma pariwisata adalah itu yang terkait dengan promosi dan bisnisnya. Jadi kalau berdasarkan KBBI, kebudayaan itu adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi kebudayaan itu merupakan seluruh hasil karya, rasa, serta cipta dari masyarakat. Apa sih ciri-ciri kebudayaan? Dipelajari dan diwariskan ke generasi berikutnya. Apa yang membuktikan bahwa di situ ada pernah terjadi pekajang? Apa yang membuktikannya? Ya foto kita, atau yang gambar atau video. Ya, ini adalah kenapa budaya perlu dokumentasikan. Pertama, sebagai upaya pelestarian. Lalu kedua, untuk memberitahu informasi kepada orang lain. Ya tahu ya, Pixar itu adalah pendamping atau guide. Nah, jadi kalau dibutuhkan, kita perlu menyewa jasa fixer atau guide di lokasi tersebut. Misalnya nih, kalau teman-teman dari Sumatera Barat mau pergi ke mana? Ke lokasi bakar kokang kemana ya? Pada Sagani. Jadi nggak tahu lokasinya, nggak tahu apanya. Silakan kontak teman-teman yang ada di sana, jadikan mereka fixer, jadikan mereka pendamping kita. Dengan ya negosiasilah berapa mungkin per hari nanti kita bayar. Atau teman-teman dekat kita boleh, teman-teman kita manfaatkan untuk temenin gitu. Karena kalau kita tidak menguasai sepeda atau bukan orang lokal, kita kesulitan nanti. Ya, ini adalah kesenian Alika Tentong. Sebenarnya ini adalah seni musik. Mereka membunyikan batu-batu itu pakai baku ini dan berbunyi itu. Jadi dulunya dilakukan untuk menandakan sesuatu gitu atau memanggil orang di kampung mereka. Hal-hal seperti ini kita harus tahu ya. Jadi kita hanya
sekedar tahu motret aja, tapi isinya dan sejarahnya juga harus tahu. Nah, ini masuk tradisi. Padahal ini mungkin bidangnya ekonomi atau interestnya. Ini ada yang dari Mentawai, kemarin adalah turun lagai. Jadi ini adalah tari-tarian yang biasa sebenarnya dalam 2 tahun terakhir sering dipertontonkan di Sumatera Barat, sering dipentaskan. Kalau dulu sangat sulit sekali dan kita harus pergi ke Mentawai. Tapi sekarang dalam event-event, momen-momen di Padang itu banyak. Tapi memang yang mainnya adalah mungkin murid-murid ya, mahasiswa dari Mentawai. Kita bahas sedikit tentang teknik fotografi pertunjukan. Pertunjukan itu sering sekali digelar di Taman Budaya Sumatera Barat dan juga mungkin Dinas Pariwisata ya. Karena dalam rangka memperkenalkan kebudayaan kita yang banyak tari-tarian, ada juga musik, ada juga landai dan lain-lain, dan itu ditampilkan di panggung sekarang, bukan lagi di kampung-kampung, tapi sudah ditampilkan di panggung. Ini adalah salah satu untuk mengakali foto kita bagus ketika motret pertunjukan dengan teknik yang lain. Contohnya, kalau kita punya kamera, ada orang lewat, jadi ikuti objek itu. Saya lagi nari, ini lagi lompat, gitu ya. Jadi harus diikuti. Jadi sehingga dia menampilkan foto yang di belakangnya itu seperti motion blur, ya kan? Kita lihat kan, belakang seperti motion blur, seperti ini. Nah, kita nggak perlu yang ini fokus. Yang penting titik ini yang fokus, ya. Berarti kamera kita difokuskan pada titik ini nih. Ini ada pertunjukan tarian naga di Kelenteng, dan ini sangat minim cahaya waktu itu. Saya nggak pakai flash, memang memanfaatkan cahaya yang ada aja. Bagaimana kita menampilkan tarian, tapi tidak biasa. Nah, cuma nampilkan ini doang nih. Tapi ini pakai pokoknya. Jadi penari menampilkan tarian. Pengen cari foto yang berbeda, pakai slow speed seperti ini. Jadi dia mengikuti gerakannya. Pakai slow speed. Ini tidak panning, bukan. Kalau panning tadi kita mengikuti objek, kalau ini kita diam aja. Nah, biar dia menari-nari seperti ini. Ini juga contohnya. Seorang warga menyuarakan azan di depan pohon durian yang akan ditebang saat digelar tradisi Mairik Makcu di hutan karet Malalak Selatan, Agam, Sumatera Barat. Mairik Makcu diikuti ratusan warga desa Bisati, Kecamatan Lekono, Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan ritual mencari kayu pohon ke hutan untuk dijadikan sebagai tiang utama bangunan surau. Pohon itu diseret atau ditarik menuju surau secara manual sekitar 400 meter, kemudian dibawa menggunakan truk. Jadi ini adalah tradisi orang-orang di Bisati ini mencari kayu pohon untuk surau ya. Yang hal seperti ini kan kita nggak dapat dari Google, gitu, karena tidak semuanya ada di Google atau di mesin pencarian lain. Jadi yang seperti ini kita dapatkan dari wawancara kepada, jangan tanya warga ya, karena warga itu kadang-kadang kecil orang berdiri, kita punya berdiri aja nih, nggak jelas. Jadi tanya tuh ke pemuka adat atau wali nagari atau datu-datu situ, jadi jelas. Apalagi terkait dengan tradisi nih, dengan adat. Foto bagus itu yang kayak bagaimana ya bagi teman-teman yang biasa motret itu bagus, tapi bagi teman-teman yang mungkin pemula, ini foto bagus ya, mungkin itu kali ya. Jadi makanya saya bilang, bagaimana kita harus tahu teknis fotografi, kita mengasah skill itu, jadi kita harus tahu teknis fotografi. Jadi kita bisa tahu dan kapan kita menggunakan, mungkin speed berapa, ya pramukaannya berapa, atau ISO-nya berapa dalam suatu momen. Itu kan perlu. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan atau memang kalau pakai kamera HP kan pengaturannya kan otomatis semua kan. Tapi kamera HP itu ada juga yang manual. Ketika ada yang manual, dia akan ada pengaturan shutter speed, diafragma atau aperture, dan ISO. Itu perlu dipelajari, itu bisa dipelajari. Dan sangat gampang zaman sekarang untuk mempelajari itu melalui mungkin YouTube dan sosial media. Nah, yang sulitnya adalah ketika kita sudah pelajari tapi foto kita
belum berubah misalnya. Itu makanya kita harus berdiskusi sama teman-teman, gabung dengan komunitas supaya kita tahu bahwa oh ternyata foto kita banyak kurangnya nih, gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa sendiri kita nggak ada punya teman, ya foto aja rumah, tapi belum tentu bagi awak yo, tapi bagi orang. Bapak Ibu udah ini peserta workshop fotografi semua ya. Ini hari terakhir ya. Selamat ya sudah terlaksana dan Igoy juga terima kasih banyak. Saya mohon maaf karena baru bisa hadir sekarang hari ini di sini karena memang sedang melaksanakan diklat di BPSDM. Tadi ada yang dari pesisir selatan ya. Insya Allah sebenarnya kita sudah berupaya mengadakan kegiatan setiap bulan di Taman Budaya dan berbagai macam kegiatan seperti pameran, pergelaran, ada festival, lomba, dan di Oktober nanti juga ada pekan kebudayaan daerah. Workshop ini bagian dari kegiatan Taman Budaya dan bisa dinikmati ataupun bisa disaksikan ataupun diikuti oleh seluruh kalangan di masyarakat. Namun memang masih terkendala untuk melaksanakan kegiatan seperti yang diharapkan. Misalnya ada event setiap minggu di bawah ataupun di lantai 5 karena memang secara fisiknya kondisi kita masih serba kekurangan di gedung kebudayaan kita belum tuntas. Namun tetap kita berupaya dengan segala keterbatasan kegiatan tetap jalan dan bagi kawan-kawan semuanya di tahun 2024 memang kegiatan Taman Budaya sebenarnya itu di bulan April kemarin. Jadi bulan April sampai November itu insya Allah kegiatan akan padat. Jadi bagi yang belum follow akun Taman Budaya silahkan follow ya, karena di sana info-info kegiatan dan itu setiap bulannya ada kegiatan. Jadi di bulan Juni besok itu kegiatan full dari awal bulan sampai akhir. Ada workshop 3 buah, workshop musik, kriya dan sastra. Kemudian ada pergelaran. Kemudian kita juga ada seperti lomba ya, lomba. Dan untuk fotografi saya nggak tahu apakah sudah disampaikan belum kemarin ini dari pembukaan. Sebagai follow up dari workshop fotografi itu di pekan kebudayaan daerah kita ada lomba fotografi dan konten. Jadi diharapkan para peserta semuanya bisa nantinya ikut di pekan kebudayaan daerah di tanggal 2 sampai 6 Oktober 2024. Dan juga ada kontennya, makanya bagi kawan-kawan kan kemarin ada yang bertanya kalau tidak punya kamera bagaimana, ya silahkan, ini bisa fokus ke konten kreator. Kemarin juga sudah ada kan di museum. Nah itu jadi setiap kegiatan di Taman Budaya dia biasanya ada rangkaian di workshop, nanti ada follow-up-nya seperti pergelaran, ada festival lomba, dan nanti puncaknya ada di pekan kebudayaan daerah. Jadi seperti itu pola kegiatan di Taman Budaya. Dan bagi teman-teman semuanya yang bergerak di bidang fotografi, silahkan begitu ada event di Taman Budaya, silahkan hadir. Misalnya kan daripada apa yang susah mencari objek untuk difoto, misalnya di sini kan ada pergelaran seperti bulan April kemarin itu pergelaran tari tradisi. Repetisi BK itu yang berulang-ulang di ada 1, 2, 3 dan 4, lalu ada sedikit refleksi di sana. Teman-teman belajar komposisi foto ya, di sini ada garis-garis ya, BK ini butuh garis-garis set. Cuma mungkin ada BK yang nggak lurus ini dan orangnya lagi ada ke belakang. Kalau menghadap ke depan bisa lebih fokus lagi. Jadi cara-cara seperti inilah kita menampilkan foto orang-orang yang menyaksikan pameran seni rupa. Jadi bermacam-macam angle dan komposisi yang bisa kita tampilkan. Ketika kita mau menampilkan simbol-simbol atau
Peringatannya dalam tulisan-tulisan seperti ini, ini harus sinkron ya dengan yang ditampilkan kalau bisa. Dan hanya simbol aja yang kita buat. Ini kan dilarang bersandar pada kaca. Mana tahu dia bersandar pada kaca, kayaknya nggak bersandar ya? Bersandar pada yang lain. Oke, tapi keputusannya untuk mengambil foto seperti ini sudah oke sih, karena sudah memainkan posisi ini. Misalnya dilarang ini ganti jadi pameran. Jadi kita menampilkan tulisan-tulisan di dalam foto. Ya, karena kita motret pameran itu banyak keterbatasan. Kita harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai kreatif, mengambil refleksi, ambil slow speed, harus seperti itu. Terus apa lagi? Kayaknya ya itu karena dia nanggung, jadi akhirnya bagian atasnya terlalu besar, ya. Bagian atap terlalu besar diambil, sementara bagian atap bisa dipotong aja. Lebih baik ngambil dari angle yang berbeda, dari samping ya, dari samping bukan dari belakang. Jadi ini pengunjung yang difoto sama teman-teman. Nah, jangan takut gitu ini, jangan malu-malu kita potret. Ini karena kita malu nih, makanya Kevin curi-curi foto. Oke, aplaus untuk foto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tony, LT Studio di Pesisir Selatan. Hari ini adalah hari ketiga saya mengikuti workshop fotografi dan konten kreatif. Menurut saya kegiatan ini sangat membantu sekali, terutama yang pertama ilmu yang kami dapatkan, kemudian relasi dengan bertemu dengan kawan-kawan yang dari penjuru Sumatera Barat, dan mungkin harapan kami ke depannya supaya kegiatan ini terus berlanjut, bagaimana para seniman fotografi juga bisa mengikuti workshop untuk ke depannya. Hai, saya Zikra Rahman dari Kabupaten Solo. Saat ini merupakan hari ketiga saya dan teman-teman mengikuti workshop fotografi dan konten kreator di Pekan Kebudayaan Sumatera Barat. Menurut saya workshop ini sangat memberikan manfaat dan dampak yang besar untuk saya dan teman-teman. Karena di hari pertama kami diajarkan tentang branding diri, marketing, dan segalanya tentang konten kreatif dan fotografi. Harapan saya untuk selanjutnya semoga tahun ke depan acaranya bisa lebih meriah, lebih besar, dan lebih bisa mengundang banyak teman-teman dari daerah dan kabupaten Sumatera Barat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Adiat, saya dari Padang. Ini hari ketiga saya mengikuti workshop fotografi dan konten kreator. Untuk workshop tersebut sangat memberikan ilmu-ilmu yang dari narasumber-narasumber yang telah memberikan materi-materinya dari hari pertama hingga hari ketiga. Baik, halo semuanya, saya Jamal Ahwali, saya berasal dari Kota Padang. Hari ini adalah hari ketiga saya mengikuti acara workshop tentang fotografi dan konten kreatif yang diadakan oleh UPTD Taman Budaya. Di sini kita telah belajar tentang teori maupun juga praktek tentang apa itu personal branding ataupun konten kreatif, dan juga hari ini adalah fotografi. Nah, di sini harapan saya ke depannya adalah semoga Dinas Kebudayaan dapat menambah lagi ke depannya, baik itu mengklasifikasikan antara konten kreator ataupun fotografer pemula dengan yang sudah intermediate ataupun expert, agar ilmu yang didapatkan oleh orang-orang tersebut dapat berkembang, dan juga ini dapat memberikan aspek yang besar terhadap perkembangan dari baik itu culture, tourism, dan juga segala sesuatu di lingkungan Sumatera Barat. Ayo!